Selamat datang di video Learning Journal Pelatihan Dasar CASN tahun 2022. Agenda kedua, hari yang keempat, masih membahas mengenai core values dari ASN. Saya Novanto Fani, peserta pelatihan dasar CASN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, angkatan yang pertama. Hari ini saya akan membahas mengenai pembelajaran asinkronus yang kami jalankan sepanjang hari kemarin sampai dengan saat ini, yang semuanya kami isi untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Terdapat 4 tugas yang kami kerjakan sepanjang sesi asinkronus ini. 2 tugas individu, pembuatan learning journal, sesi pembelajaran asinkronus yang diberikan pada hari yang kemarin, termasuk juga pembuatan learning journal yang Anda saksikan saat ini. Kemudian ada 2 tugas kelompok, yang pertama pembuatan makalah analisis tokoh-tokoh bangsa berdasarkan nilai-nilai berakhlak, dan yang kedua pembuatan podcast dengan tema nilai-nilai berakhlak. Manfaat paling besar yang saya rasakan dari penugasan ini, saya merasa bahwa tugas ini memang sudah didesain dengan sangat baik, punya arah yang jelas, gunanya untuk mempertajam pemahaman kami para peserta mengenai teori yang telah diajarkan, termasuk juga sebagai media bagi kami untuk mengimplementasikan langsung nilai-nilai teori-teori yang dipelajari baik dari modul maupun dari sesi sinkronus. Contohnya saja, misalkan dari makalah pembuatan makalah analisis tokoh bangsa secara berkelompok, kami belajar bagaimana dinamika kelompok, kemudian prinsip kerjasama, kolaborasi, komunikasi, saling menghargai, empati, dan juga memahami kondisi antar sesama. Dan saya pribadi juga belajar mengenai leadership juga di sana. Dan dalam tugas analisis tokoh bangsa ini, saya pribadi mengangkat isu terkait dengan korupsi, karena saya merasa bahwa isu inilah isu yang paling penting, faktor utama dari penghambat kemajuan bangsa kita, kita semua sepakat saya rasa, yaitu korupsi. Dan dari sini saya belajar keteladanan dari para tokoh-tokoh bangsa kita yang terkenal dengan anti korupsi seperti Bung Hatta, Hugeng, dan juga Baharudin Lopa. Buat saya paling terkesan dari ketiga tokoh bangsa anti korupsi ini, bagaimana integritas mereka, kejujuran, kecermatan, ketelitian, dan juga rasa tanggung jawab yang tinggi ketika berurusan dengan aset negara. Contohnya saja Bung Hatta. Bung Hatta pernah mengganti uang negara dengan menggunakan uang pribadi beliau ketika melihat sekretarisnya menggunakan 3 lembar kertas kantor untuk menulis surat pribadi. Bayangkan, hanya 3 lembar kertas kantor saja itu pun diganti oleh beliau. Saking hati-hatinya. Nah, jauh sekali kalau kita bandingkan dengan kondisi saat ini. Jangankan hanya kertas kantor. Kalau kita sering melihat bagaimana instansi negara itu kadang-kadang ketika menjelang tutup buku akhir tahun tahun anggaran, banyak instansi yang cenderung untuk berlomba-lomba menghabiskan anggaran dengan dalih penyerapan anggaran gitu. Nah, itulah fakta yang memang masih terjadi di negara kita. Namun saya pribadi optimis dengan kondisi bangsa kita, masih tetap optimis karena saya percaya bahwa masih banyak orang baik, orang yang berintegritas tinggi di negara kita, yang mudah-mudahan kedepannya orang-orang ini, saya sih berharap mereka akan bisa memegang posisi penting, posisi-posisi kunci di negara kita. Saya rasa demikian ulasan Learning Journal untuk kali ini. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya. Terima kasih.